Istighfar, istighfar yang berfungsi untuk mengurangi karat. Bukan budal masjid ini untuk dosa. Ada masjid budal yang istighosah untuk dosa. Masjid budal yang khususnya tinggalan untuk dosa. Maka itu semua harus dihapus sebelum kita masuk di dalam lingkaran hadratillah. Digosok di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Tapi ya lebih lama. Kesuwen. Pintu luar, lebih belayu. Pintu luar, sekiranya menit bunyi untuk belayu. Saya harap-harap sama antekanya Nabi dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu abdulu dikir. Dan yang mengenai terus di kiri rodo. Ya rodo lah, paling tidak itu rodo merasuk. Kok hatinya wis terpadani, terbersihkan oleh istighfar. Intikan gak ngantuk, kok konsen, ada konsen, nyambung. Kalau gak nyambung, ngantuk. Jadi nyetir tapi konsen, biasa ngantuk. Tapi dia gak konsen, mungkin karena payah, sehingga hati ini gak konsen, bisa-bisa ada sesuatu. Makanya dibimbing oleh istighfar dulu, diantarkan oleh istighfar dulu, kemudian baru afdalu dzikri. Masya Allah, di sini saudara ini berulang awal lagi sekarang dahan kalau sama masa direka-reka di kali para ulama, para sesepuh agar kita bisa konsen menghadap Allah. Dimarahi ini kebersihan hatinya dijaga dengan diperbanyak istighfar. Nabi tahu innal abda idza qafat ya'tan nakata. Nalika manusia niku salah berdosa, monggo delemno ning atine manusia mau luntar titik hitam. Delemno titik hitam tenggene mana. Maka ketika seseorang yang berdosa itu kemudian berhenti dan istighfar, sokolat, maka bersihlah hati atau hilanglah titik noda. Wa in ada zida fiha, kalau baliknya urung sampai cepat diistighfari, ya tambah irit, tambah banyak, tambah kangen, tambah irit. Dan itu kemudian dikatakan Allah, itulah namanya Allah barona ala qulubihim makanu yaksibun. Gak terasa perbuatan-perbuatan kita yang negatif itu menimbulkan karat di dalam hati. Kita gak terasa ada karat dalam hati, sehingga sulit untuk menuju pada hadratul ilah. Insyaallah ini belajar menjauhkan hati dari sesuatu yang menimbulkan karat. Gambar-gambar perkara-perkara itu dipredeli kita orang malah ditambahin timbangani predel anu dipredeli. Nah dipredel itu dengan sengaja sehingga ikhlas. Kalau predel itu keterpaksaan sehingga kadang-kadang menyesal. Jadi dengan masang gambar, jangan cepat atau
Dulu kira-kira hati ini gitu enggak? Enak kok cepet, enak kok ceblok. Dulu mesti predel. Sing kok seneng itu mesti predel. Tiba-tiba disian predel. Orang malah itu antol ini. Arab predel malah dibuang sing kosong. Ya alhamdulillah ini. Kalau kemudian berujung kepada kala berrona ala qulubihim maka yang siru. Summa innahum lasalul jahim. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum biha tukadzibun. Dia tahu apa Dia bilang maksud dia mau deh. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu alladhi kuntum bihi tukadzibun. Iku peristiwa yang sedang tayangan artinya ayat ini. Terus menarik Al-Kaifa Hamdu Allah. Ya Allah hatimu senyedek dari Gusti Allah, berangkat menuju Allah. Dan ayo akoni ibadah bahwa mukabbalun syahwati, sedangkan hatiku terikat terbelenggu dengan sesuatu yang disenangi. Semakin banyak yang disenangi yang selain Allah, maka itu berarti semakin memperkuat belenggu-belenggu yang mengikat hati kita. Semakin banyak yang kita cari, yang kita senangi, maka itu berarti memperkokoh rantai-rantai yang mengikat hati kita. Maka sulit untuk bisa berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada digandoli karo barang sing disenengi, padahal dunia ini rumah satu ya nyewanan kabeh. Tapi nyenengnya sing bersifat muncul. Kita hanya nyeneng tapi enggak berlatih. Jadi Arab dan itu digandoli. Karo sing seneng niku kaya dijilet, kaya dibondo, kaya dibelenggu, abot arep udah masyaallah. Alasannya sing ini, sing ngono, sing ini, sing ngono, sing ini. Sekarang ada alasan untuk macam golek belenggu. Golek apa? Belenggu. Malah golek rantai untuk memperkuat tali hati. Orang malah dipredel, malah boleh tambah. Alhamdulillah sehat. Mau dibunuh, sekali ini kalau barang sih disenangi masalah Bapak, karena mau niku mesti merasa berat. Harap dah karena kadang-kadang kadung apa ya? Kadung sewenang berkopas enek Liga Dunia. Iku paling gak mengenai kok eman-eman ninggalo TV ini. Betul pas si itu sesuatu yang menyenangkan sampai lupa dengan urus dirinya sendiri. Tadi itu lakoni wong kadung seneng. Jika baik itu juga seneng, begitu seneng. Aku barang yang wong. Tapi punya dua seneng. Muka baru dibuat
Kadang-kadang kita itu ya kelihatan gitu. Cara berpikir kita ini mampu kurang pas. Sesuatu yang kita senangi itu kadang-kadang tidak ada manfaatnya, tidak ada dampak positifnya, mengurangi, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, bahkan menghabiskan rokok. Mergo terkungkung nunggoni nandani sesuatu yang sedang disenangi. Mungkin meninggalkan aneh sehingga nggak dengar ada panggilan ada acara rutinan yang dulu aku juga ngerti masalah yang dulu kita ngerti nenek sedang ada liga sepak bola liga dunia liga olahraga roh aku pas mau rutinan orang sepi nanti mau bal-balan. Nah, ya itulah kita sadar kita seperti itu. Ini membaca keadaan ternyata seperti itu. Sesuatu yang kita senangi itu menjadikan belenggu untuk kita tidak bisa bergerak pada sesuatu yang positif. Padahal kita nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang justru dapat kecewa. Isu muri-muri karena dapat kecewa ketika yang dibangga-banggakan itu kalah. Aduh, marah kemong karena sudah koyotan. Padahal kalau menang dengan saya rokok malah menjadi rokok. Tapi itulah dunia. Bahwa ayat dunia tidak malah jangan mau tidak ada hubungan, tapi ada indikasi mengecewakan. Bicara di mereteli nyepot sama apinya diri-diri menggoreng perkara-perkara sing mengganggu perjalanan rohani ini pulau panjenengan sedaya. Ini termasuk sesuatu yang wajib kita harus laksanakan bagaimana mengupayakan hati ini tidak terlalu terikat dengan sesuatu yang bersifat materi yang mengganggu perjalanan ibadah pulau panjenengan sedaya. Tidak menutup mata bahwa dunia diciptakan bukan untuk mengganggu kita dalam perjalanan ibadah, tapi dunia diciptakan sebagai masrahatul akhirat. Kalau nggak ada dunia, nggak ada akhirat. Maka dengan ilmu kita, dengan cara berpikir kita, bagaimana kemudian mengkondisikan dunia ini semua untuk menjadikan sebagai kendaraan, sebagai masalah menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara niki amrih ketok dunya tapi iso dadi akhirat. Ketok dunya tapi iso dadi akhirat. Ini harus bisa mengemas seperti itu. Tanpa seperti itu kita akan menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Ini yang penting juga, walaupun di sisi lain itu benci, tapi ya sesuatu yang sangat-sangat dominan. Berkumpul iso ibadah ini delok manfaat itu. Niku mesti membutuhkan minimal awak sehat. Hati bisa diajak zikir kepada Allah itu membutuhkan hati yang sehat. Hati yang sehat itu harus bertempat di dalam fisik badan yang sehat. Sedangkan sehatnya fisik, sehatnya badan
itu membutuhkan makanan, minuman, gizi yang lengkap. Misalnya, oh cukup la ilaha illallah, wetenge nek diiseni yo udah. Misalnya, nah wujudnya makanan dan minuman dan selain-lainnya itu membutuhkan perangkat-perangkat yang sangat panjang. Awak dengar mungkin alhamdulillah orang dulu di masa ini boleh di nanti di lain oke. Jadi jangan dianggap dunia itu enggak berfungsi, sangat-sangat berfungsi, tapi jangan sampai menjadikan penghalang nanti kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak diri Islam la ilaha illallah, Islam alhamdulillah itu membutuhkan kondisi badan yang sehat. Kesehatan badan harus adanya materi yang mendukung. Nah, wujudnya materi yang mendukung itu ya yang dunia butuh mereka yang nanam, butuh mereka yang masak, butuh mereka yang macam-macam. Nah, wajib jadi jenderal, jadi raja. Nah, dipikir-pikir apa ini jadi raja. Terus nggak usah repot-repot no, tapi moro-moro makus betul deh. Alhamdulillah. Kan rasanya sempurna ya. Wis gak usah nggawe mobil, gawe mobil. Alhamdulillah. Mobilnya tidak bisa ngaji, tidak sambung ibadah. Lu di mobil lebih suara lagi. Allahumma beda motor dengan budal ngaji itu mensyukuri nikmat sepeda motor. Ketika kita menggunakannya untuk beribadah, itu berarti mensyukuri fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi yang mengganggu. Kalau sebaliknya mungkin untuk yang macam-macam ya itu baiklah. Ya baik itu dilatih ya. Kaya yang lanjut tapi sejatinya ya dilatih. Kaya yang karyawan tapi sejatinya ya untuk juragan. Jadi kan kayak rumah seperti juragan. Rumah sakit karyawan ya. Ini yang terjadi. Nek pas enten acara-acara pengajian, wong sing teko itu jadi juragan kabeh rumah sakit. Butuh kopi, ada sing gawe kopi di warung lagi. Dengan cara itu butuh bakso ada sing gawe ini bakso, butuh rawon ada sing gawe ini rawon. Apa untuk menggoni istighosah khususnya niku sekarang la ilaha illallah. Kasarane gak usah masak. Wis butuh apa ana sing ngladeni tuwiri kesane gak apa-apa. Niku juga dilatih sembarang wis disiapin. Gak usah nggawa apa kesane sing dodol. Niki lek makane ngoten. Berarti awake harus nanti dadi ratu, dadi raja, dadi jenderal. Mergo apa sing dituntut wis disiapkan. Alhamdulillah. Lek nyukuri ini bicarane. Alhamdulillah. Walaupun dia berbiaya tidak, boleh. Alhamdulillah ya Allah, ini saja ada proses. Belajarnya ini kudunya ada angan-angan. Bagaimana kita bisa ada peningkatan? Hati kalau panjenengan ini yang sehari-hari berhenti pada melihat hal yang bersifat sabar, artinya ya awake dhewe nandur jagung iso temu mergo dirabuk. Ini artinya kita melihat sabar. Ojo mandek
sabar. Pak, yang membuat sabar jangan hanya berhenti kepada sabar. Awak loro diobati waras. Ketika kita hanya melihat obat, itu artinya ketika kita masih berhenti di dalam kondisi melihat sabar. Harus meningkat kepada yang membuat sabar, yang membuat sehat. Jadi perjalanan rohani dari dulu. Asalnya saya tidak aku, sehingga nanti aku kok lemu, niku murid-murid terus sehingga ragu, niku jadinya melihat sahabat orang paham ragu, ini kaiso apa? Ngomong nih, masuk ngomong ini dia ngomong itu nah, ketika gambar seperti itu, maka kita harus naik. Memangnya segala ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipahamkan ke situ sehingga kita tidak murid-murid kalau sehingga ragu. Karena salah melihat orang yang apa bisa jadi murid-murid. Tapi kalau sudah melihat kepada musafir, memang Allah tidak menghendaki, sudah habis masalah. Memangnya Allah tidak menghendaki, yowis segala ilmu Gusti Allah, penyebab ilmu ragu. Tapi segala sebab ya Gusti Allah, segala komponen ragu itu Gusti Allah. Tapi maka itu diragu. Tapi diragu tidak harus menjadi yang cuma tidak diragu ya guru ya Israel tapi makanya teratur. Dan itu ini melihat dari biasa melihat sahabat, kemudian meningkat melihat kepada yang memikir sahabat. Moga-moga wonten kasih Allah. Kalau tidak dahar kemudian kenyang, kita hanya melihat makanan. Sing marang wareg iku panganan. Munggah sing gawe wareg Gusti Allah. Bahkan karo mlebune panganan ning gone jero weteng. Mun carane kita mikir sing gawe wareg Gusti Allah. Kira-kira mungkin gak mangan tapi gak wareg mungkin enggak. Mungkin betul. Mungkin ibarat setan. Mergo gak bismillah. Mbah kula cerita kerja ning gone suatu tempat ngene kakange. Biasane mangkel ngene iku cukup sak piring wis mangan. Lho teng alas teng sawah dikirim di samping niku mangan sak tumbu gak arep. Cerita niku kula sekelingan. Paling gak bismillah lagi. Jadi gak ada jaminan kalau makan itu bismillah. Kau sehingga itu panganan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar Allah alhamdulillah dikersani wareg karo Gusti Allah. Mana mudah. Bentau kita mudah. Untuk kalau dilihat bisa berangkat dari kondisi yang lupaan, lalian. Niki munggah ini derajatnya nenggone kesadaran, nenggone kepahaman kesadaran terhadap apa yang terjadi. Dengan ini gampang lali niku akhirnya nggih sumpah karo dhewe. Kok gampang lali sejatinya apa yang terjadi itu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita lupa yang seperti itu, kita akan sakit, kita akan marah, kita akan muring-muring berkelali. Yaitu sesuatu yang terjadi itu bukan
terjadi dengan sendirinya. Kalau kita hanya melihat seperti itu, kita akan menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau sudah meningkat kepada yang kotor, paham, sadar bahwa setiap yang bergerak, setiap yang tidak bergerak, setiap yang ada, setiap yang tidak ada, itu semua adalah sudah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres semesta. Beres semesta. Iuran hati kalau dikit, orang berjalan dengan sendirinya, tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang membikinnya. Pun itu, jadi beres. Beres artinya tidak menjadikan masalah di dalam hati keluarga yang sudah paham. Om itu yang paham itu enak, nggak paham itu malah sumpah. Om itu lagi paham itu enak, nggak paham sumpah. Sumpah karena juga. Apa tuh ini? Apa tuh? Kamu jadi apa lagi? Belum jadi kan nggak paham. Bingung kan? Tak apa? Tak ini tak ini kok kamu ini jadi loh. Bersyukur kan dunia. Kok nggak paham? Ada paham? Gampang. Ya banyak juga. Menurut poinnya. Jadi paham itu enak. Penataan tauhid yang benar itu rasanya enaknya orang gede. Kapan tauhid yang mapan itu rasanya ya sudah ada masalah. Rasanya tidak ada masalah. Pokoknya sembarang segala sesuatu itu wujud karena dikehendaki Allah. Allah berkehendak Allah, dan Allah tidak menghendaki orang saja. Selalu senang tinggalnya hal yang bersifat nafsiah, sing bangsa nafsu niku iso diunggahne nenggone hak-hake Gusti Allah. Golongan khudud nafsi, bagian-bagian nafsu iki contoh misal ngeten. Contoh dengan keliling jam 3 karo terus itu ngono artinya nafsu jenengan kepilih terus itu apa melilir terus wudu lah benar. Terus seneng wudu berarti niku nuruti hududun nafsi, bahasane ngoten hududun nafsi. Wudu iki pindah orang nuruti hak-hake Gusti Allah. Aja nuruti hak-hake nafsu entek. Iki jenenge arwah perjalanan rohani. Lilir iso yo ngono. Karepe perkara kariban yen dibangunne. Iki karepe nafsu. Tapi karepe Quran yo ngerti waktu subuh. Nek jenengan terus nembang kok berarti nuruti nafsu. Pindahkan ojo nuruti bangkokmu. Tapi mutono lakono hake Gusti Allah punya hak. Kita punya kewajiban. Hanya Allah itu disembah, dihormati, diagungkan, ditaati dan seterusnya. Kita berkewajiban mentaati, mengagungkan, menghormati dan seterusnya. Kalau tidak, berarti kita masih membuat menjadi hudud nafsi, namanya mukabalun. Kalau kita masih terikat dengan nafsu. Tapi hudud ya betul dipaksa, main paksa. Diwacana ayatnya Gusti Allah
al-laili wa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Awakmu kepengin jadi derajat yang terpuji apa kan? Awakmu kepengin jadi derajat yang terpuji apa kan? Caranya piye? Wa min al-laili wa tahajjad bihi nafilatan tapi ya semoga Allah akan memberikan kelakuannya. Tapi kita berusaha untuk merubah karakter nafsu yang ingin dimanja, sekali-kali harus diajar, sekali-kali harus berkali-kali harus diajar. Pengen turun di ngelere, pengen makan di posone, pengen sarapan lah. Jadi murid sih benar-benar murid sih berguna ini, ya Allah. Nah, syukur mana ya kata masalah. Awal ini pengen syukur mau boleh syukur. Syukur boleh syukur. Syukur bisa boleh pula. Tapi ini syukur tentu harus kita berbuat yang nilainya merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, isqawaid wa aja senajan sewu pincang, tetapi kalau berjalan itu lebih baik daripada tidak berjalan. Walaupun bagaimana bentuk ibadah kita itu sudah alhamdulillah. Bagaimana bentuk pengabdian kepada Allah sudah kita harus katakan alhamdulillah dibanding daripada tidak berkhidmat sama sekali. Enggak ada bandingan itu. Mungkin Allah senantiasa berikan kekuatan dan berbagai sudut Allah hidayah untuk bisa merangkak dari dasar kemudian naik kelas sehingga kemudian sampai meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dianjurkan oleh Rasul untuk minta derajat yang tinggi. Ya Muhammad, derajat ya Allah yang mengangkat derajat manusia, angkatlah derajat saya. Jalur gak main-main, karena kita satu masalul firdaus al-a'la. Nek jalur menuju Gusti Allah, jalur suatu firdaus, jalur suatu firdaus. Asal kecil-kecilan jalur ini, nggak usah kecil-kecil. Allah Maha Luman, Allah Maha Kaya. Tidak sulit untuk melayani permintaan golongan dengan mesti saja lalu seperti bisa dengan harapan Allah